warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa alaihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Sakra, yang saya hormati Bapak Kapolsek, yang saya hormati Bapak Dan Ramil, yang saya hormati Kepala Puskesmas Sakra atau yang mewakili, dan yang lebih lengkap lagi Bapak Ibu para undangan yang hadir pada acara pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan, serta kesempatan untuk hadir untuk memenuhi undangan kami dalam acara musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKPDes tahun anggaran 2021. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga sambutan dari Ketua BPD, acara keempat penyampaian dan arahan dari Bapak Kepala Desa, acara kelima arahan dari arahan dari Bapak Camat Sakra, acara selanjutnya diskusi sekaligus penjaringan aspirasi langsung, acara terakhir penutup sekaligus doa. Untuk lebih bertanya acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Di mana tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Desa Tuang Baru beserta perangkat desa, Ketua BPD beserta anggota, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pendamping desa, dan hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat hadir bersama bersilaturahim
ada kegiatan-kegiatan seperti ini kita tidak bertemu. Makanya intinya kita bersilaturahim. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak patut kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah membawa kita kepada jalan yang benar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pelaksanaan musyawarah desa seperti ini berbeda dengan pelaksanaan musyawarah desa tahun-tahun sebelumnya. Kita melaksanakan musyawarah dalam suasana pandemi COVID-19. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami menghimbau juga seperti himbauan yang disampaikan oleh Bapak Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat, setiap pertemuan itu tetap menaati protokol kesehatan. Nah, ketentuan-ketentuan dalam rapat kedinasan, pertama, semua yang hadir itu dipastikan sehat. Yang yakin semua di sini sehat. Dan alhamdulillah di Desa Kuang Baru ini tidak ada yang terpapar COVID-19. Yang PDP pun tidak ada. Ini luar biasa karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhtiar doa kita yang sungguh-sungguh. Ini patut kita apresiasi. Desa Kuang Baru satu pun tidak ada yang PDP, apalagi yang positif. Nah, ini kita perlu berikan aplaus untuk Desa Kuang Baru. Kita di Kecamatan Sakra ini sampai dengan saat ini 25 yang terpapar COVID-19. Alhamdulillah 24 sudah sembuh. 4 hari yang lalu masuk rumah sakit isolasi salah seorang perawat asal Songak. Nah, itu dia orang tanpa gejala yang kita tidak pernah tahu. Dia bekerja normal, tapi dia rasakan ada kurang penciuman, kemudian dilakukan rapid test, hasilnya reaktif, kemudian swab test hasilnya positif. Nah, ini yang kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu betul-betul kita menaati protokol kesehatan, tetap kita menggunakan masker, kemudian jaga jarak yang aman, rajin cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kemudian betul-betul kita menjaga imun tubuh kita. Jadi kalau imun tubuh kita kuat, iman kita kuat, dan berani siaran COVID-19 ini kita akan berani. Nah, itu makanya tetap kita jaga imun tubuh kita. Nah, kemudian itu pertama, kita pastikan semua dalam keadaan sehat. Kemudian yang kedua, pakai masker. Kemudian ketiga, dalam rapat-rapat kedinasan cukup pokok-pokoknya saja. Jadi jangan terlalu melebar, inti-intinya saja. Kemudian yang keempat, tidak terlalu lama, cukup 1 jam atau paling lama 1,5 jam, sehingga efektif dan efisien pelaksanaan musyawarah atau rapat-rapat kedinasan. Nah, ini 4 hal ini menjadi perhatian kita bersama dalam pelaksanaan rapat-rapat kedinasan. Yang tidak menyampaikan banyak secara teknis karena ini sudah dilakukan rutin setiap tahun, tetapi mengingatkan kembali bahwa pelaksanaan musyawarah desa ini ada pedoman-pedomannya. Jadi untuk tahun 2021 prioritasnya adalah pertama digitalisasi desa, kemudian yang kedua penguatan investasi desa, yang ketiga pengembangan potensi unggulan untuk ekonomi, kemudian pencegahan stunting, dan yang kelima wisata desa yang dikelola oleh BUMDes. Nah, ini yang menjadi prioritas kita di tahun 2021. Nah, terkait dengan digitalisasi desa, kita di sini sudah ada jaringan WiFi. Alhamdulillah, ini tinggal diperluas, dimajukan. Kemudian penguatan investasi desa, BUMDes sudah berjalan dengan bagus. Diupayakan bagaimana supaya menjadi BUMDes Smart. Jadi arahan Pak Bupati, Alfamart, Indomart tetap jalan, tetapi bagaimana bersaing juga Indomart BUMDes ini bisa bersaing dengan Alfamart, Indomart yang retail modern. Nah, sementara kita tahu BUMDes ini kan dukungan kuat dari masyarakat. Jadi tinggal mengarahkan aja semua warga masyarakat berbelanja atau kebutuhannya di BUMDes. Jadi kalau mau maju BUMDesnya ya semuanya tergantung kepada partisipasi masyarakat. Jadi berbelanjalah di BUMDes kalau nanti apalagi bisa jadi BUMDes Smart. Kemudian pengembangan potensi unggulan ke ekonomi. Kita di Kuang Baru ini yang paling potensial dan sangat dikenal di luar adalah
kerajinan perak. Nah ini tolong dikembangkan juga, karena kami setiap bertugas di Dinas PMD dulu selalu mengangkat potensi-potensi desa. Jadi bagaimana supaya satu desa itu satu produk unggulan. Pada saat Wakil Gubernur, Ibu Gubernur datang ke kantor camat bulan yang lalu, pada saat memberikan bantuan kita adakan pameran mini. Nah itu juga menampilkan produk-produk kerajinan perak yang ada di sini. Alhamdulillah laku laris itu ya, laku banget itu di kantor camat, dan produk-produk lainnya. Ada juga tembola di Meresa, itu sudah kita bawa ke Ibu Gubernur dan itu terpampang di meja makan beliau. Nah bagaimana kita memajukan itu? Di Rumbu ada produk-produk kulit, ada wayang kulit, kemudian ada tas kulit, sabuk kulit, kerupuk kulit, serbak kulit. Nah bagaimana supaya desa ini punya potensi unggulan? Nah kembangkanlah itu. Kalau perlu ada galeri nanti dibuat di sini. Nah ini akan kita terus dorong, dan pada beberapa hari yang lalu yang ke kantor gubernur melakukan komunikasi dan berbagai instansi terkait bagaimana kita memajukan sakra yang lebih hebat. Itu mendapat sambutan bagus juga, karena kita komunikasi dulu kepada Ibu Gubernur telepon kepada dinas terkait, kemudian kita bertemu di kantor gubernur. Nah dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat minta kita untuk mendata. Jadi mendata potensi-potensi desa yang ada, nanti kita kumpulkan di kantor camat, dari provinsi datang, kemudian didata apa kebutuhan kita. Nah apa yang dibutuhkan untuk peningkatan produk-produk lokal desa ini. Nah ini kan kita data melalui Dinas PMD dan mohon bantuan nanti dari pendamping desa untuk melakukan pendataan. Dan kalau sudah siap semuanya akan kita undang dari provinsi untuk kita apakan itu produk-produk unggulan kita. Misalnya terkait dengan permodalan, kemudian izin-izinnya dan seterusnya. Intinya bagaimana kita majukan usaha kecil itu adalah permodalan dan manajemen. Dua itu saja. Kalau modalnya bagus, manajemen bagus, insya Allah bisa maju. Nah kemudian wisata desa. Jadi tiap-tiap kita tidak bisa terlalu mengandalkan pertanian sebagai penghasilan tetap kita. Ini bagaimana supaya tiap-tiap desa itu ada wisata desa. Tetapi konsep kita di kecamatan ini desa wisata, desa wisata gitu, wisata desa. Gitu. Nah ada istilahnya desa wisata, ada juga wisata desa. Nah bagaimana menyuguhkan potensi-potensi yang ada di sini sehingga orang tertarik untuk datang ke desa kita ini. Nah ini cari potensi-potensi seperti itu. Nah, seperti di Sakra kemarin kita lihat ada bendungan yang dibangun tahun 1927. Itu kita komunikasi dengan pemerintah desa, kita dorong untuk diangkat menjadi wisata-wisata yang bisa meningkatkan daya di desa. Termasuk juga Bukit Majapahit. Nah, bagaimana kita bisa melihat suasana malam. Nah, kalau malam itu kita bisa lihat suasana luar biasa itu lampu-lampu Semarang, kita bisa melihat Mas Bagi Labuan Haji di waktu malam. Nah, sekarang cari juga potensi-potensi yang ada di sini. Jadi apapun itu angkat menjadi potensi-potensi yang bisa menjadi sumber PAD dalam upaya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi intinya dana desa itu 4 untuk 4. Jadi itu intinya ya. Pertama penyelenggaraan pemerintahan, kemudian pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan sumber daya masyarakat. Nah 4 ini tentunya untuk 4 juga. Bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat, kemudian bagaimana menurunkan angka kemiskinan, dan yang penting sekali adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi jangan sampai dana desa itu keluar dari koridor ini. Inti semuanya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana aturan-aturan untuk muskes itu kita dipahami bersama. Demikian, dan mudah-mudahan kita tahu dalam keadaan sehat walafiat dan kita bersilaturahmi dalam waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Draft itulah yang kemudian menjadi materi pembahasan di dalam forum musyawarah ini. Jadi, apakah nanti BPD bersama dengan warga, keterwakilan warga masyarakat yang dihadirkan dalam forum musyawarah ini menyepakati rancangan kerja dengan menambah
ataupun menyempurnakan, yang jelas draft rancangan kerja yang diajukan oleh pemerintah desa itu wajib terpetik dari dokumen induk RPJM, dokumen induk pembangunan, yaitu RPJMDes. Nah, setelah dipetik dari RPJMDes, kemudian disodorkan ke BPD, dan BPD membahas kelayakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa oleh BPD bersama dengan warga masyarakat desa. Dan kalau ada hal-hal yang perlu disempurnakan, maka dalam forum musyawarah inilah tempatnya untuk menyempurnakan bersama. Kemudian yang kedua, jadi mohon maaf nanti kalau bisa kita berharap BPD bisa mendominasi di dalam, karena memang ini gawainya, jangan sampai kemudian nanti BPD tidak tahu apa yang menjadi rencana kerja pemerintah desa, sehingga mohon maaf di banyak desa pengalaman yang sudah terjadi, BPD beralasan kami tidak tahu apa yang direncanakan oleh pemerintah desa, kami tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan perencanaan, kami tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Padahal proses penyusunan perencanaan itu awalnya itu adalah gawe BPD, dilaksanakan oleh BPD. Jadi hal-hal seperti inilah yang harus kita ubah bersama, karena ini adalah bagian penting dari tugas kita adalah meningkatkan demokratisasi desa kita. Kemudian yang kedua yang ingin saya tegaskan, output dari musyawarah desa ini yang pertama adalah menyepakati rancangan kerja pemerintah desa untuk tahun 2021 yang akan dibiayai oleh APBDes yang bersumber dari pendapatan ADD, BHPRD, PADes, atau mungkin ada sumber-sumber pendapatan lain. Kemudian yang kedua, membahas dan menyepakati apa yang akan diusulkan oleh pemerintah desa bersama seluruh masyarakat desa ke kabupaten untuk menjadi kebijakan pembangunan kabupaten, yang kemudian itu nanti akan menjadi daftar usulan RKP yang disingkat dengan DURKPDes. Nah, itu poin penting yang harus menjadi output dari musyawarah desa pada pagi hari ini. Nanti tetap kami akan bantu untuk proses diskusi dan seterusnya, tetapi harapan supaya tidak keluar dari regulasi, supaya BPD yang menjadi tuan rumah yang punya gawe acara ini tidak kehilangan substansi. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.